Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bang Wawan DIY, channel yang memberikan sebuah tutorial dari barang-barang bekas dan tak adik dari segala barang yang sudah tidak berguna ya, menjadi alat yang berguna. Dan di depan kita ini sudah ada box power supply ya. Ini sudah saya buat sedemikian rupa. Ini sudah saya lubang-lubangi untuk nanti tempat soket saklar meter volt ampere meter ya teman-teman. Ini saya bungkus ke dalam box hitam ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena sebelumnya ini dari aluminium, terus saya copot, saya ambil dalamannya untuk kurang lebih dalamannya seperti ini. Kayak gini dalamannya. Dan power supply ini sudah saya modif ya teman-teman. Ini sudah saya ganti potensio dengan ukuran kayak. Terus lampu lednya sudah saya ganti. Untuk tutorial pemasangannya sudah ada di video sebelumnya, bisa dilihat. Oke, langsung saja. Dan apa saja bahan-bahan untuk merakit power supply ini ya, bukan merakit tapi merangkai ke dalam box hitam ini. Yang pertama tentunya power supply ini ya teman-teman. Terus yang kedua jet banana serta putihnya. Untuk yang hitam warna hitam ini untuk negatif, dan warna merah ini untuk positif, kutub positif. Terus ini saklar DC 3 pin ya teman-teman, volt ampere meter digital ini ya. Dan ini ada 5 kabel warna kuning kecil, merah kecil, hitam kecil, dan merah besar dan hitam besar. Ini kipas pendingin bawaan dari power supply-nya. Ini tertera 24 volt, 06 ampere. Kabel, dan sudah ada stekernya. Dan yang terakhir stop kontak. Karena saya adanya stop kontak untuk PLN, maka saya pergunakan saja, karena untuk soket biasanya tidak ada stok ya teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan stop kontak untuk arus AC. Oke, langsung kita ke proses perangkaiannya. Nah, kita buka. Ini dari TPK ya teman-teman.
tanamkan bolt spacer untuk tempat power supply-nya. Kita masukkan ya kabel listriknya dari arus PN. Oh, ini saya kasih embel-embel fungsinya untuk menggulung kabel agar terlihat rapi saja ya. Oke, kita masukkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau konslet ya teman-teman, hubungan arus pendek. Terus kita masukkan ke dalam sini. Gabungkan di sini ya teman-teman, di saklarnya tadi langsung juga. Tidak saya selesai ya teman-teman. Jadi apabila terkerusakan, mempermudah untuk perbaikannya. Ini kabel 2 ini dapat pin power supply untuk tegangan 220. Kita masukkan ini ya. Selanjutnya power supply-nya. Masalah ini pin ground. Selanjutnya nih kenapa saya menggunakan kabel anchor yang ukurannya lebih besar, karena di saat saya menggunakan table saw di arus yang besar ini tidak akan panas ya teman-teman, karena keluarannya arusnya gede ya. Pengalaman saya menggunakan kabel yang kecil itu panas kabelnya dan lonyot, kebakar ya. Kalau pakai yang gede kayak gini, ini ya karena ukuran 2,5 ya teman-teman. Kita lihat ya. Oke, kita langsung
langsung pasangkan saja di pin negatif. Karena saya hanya mempunyai kabel warna hitam, maka saya gunakan warna hitam saja ya teman-teman. Dia jalur positifnya 1 2 3, untuk negatifnya 1 2 3, jadi jumlahnya ada 6 pin, masing-masing 3 bagian 3 pin. Kayak gini. Ini untuk jalur negatif dan ini untuk jalur positif, ini negatif. Agar bisa membedakan mana yang positif dan negatif, saya akan beri tanda menggunakan isolasi kertas ini untuk membedakan saja ya teman-teman, membedakan antara kutub positif dan negatif. Dan ini copot ya dari kabelnya, kita hubungkan ke pin sini. Positif di bagian sini ya teman-teman. Ini untuk terus terbalik tidak masalah, karena ini harus diisi. Masukkan sini ya teman-teman. Kita tutup cover bagian cover stop kontaknya ya teman-teman. Kita kencangkan mulutnya, terus langkah selanjutnya kita pasangkan untuk ini ya, cek banananya, plug in-nya. Power supply-nya ya, kita kunci menggunakan mur, kita bisa lepas saat digunakan. Iya teman-teman, sudah terpasang. Jalur negatifnya juga sudah terpasang ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan memasang volt ampere meter digital. Kita masukkan di sini.
terpasang ya teman-teman. Ini volt ampere meter digitalnya, tinggal kita merakit ke jalur-jalurnya. Oke, sebelum ke proses rangkaiannya, ini saya akan menjelaskan sedikit ya untuk cara pemasangannya volt ampere digitalnya ke power supply-nya. Jadi sini ada kabel kuning kecil, merah kecil, dan hitam kecil. Ini merah besar dan hitam besar. Untuk pemasangannya sendiri, yang pertama kita hubungkan ya antara kabel kuning dan merah. Ini dapat pin plus di power supply-nya. Ini pin positifnya ya teman-teman. Sudah terpasang teman-teman. Kita lanjut langkah selanjutnya. Tip kabel hitam yang besar kita hubungkan ke pin negatif power supply ya. Ini yang dari volt ampere meter digital. Terus untuk kabel hitam kecilnya ini tidak dipakai ya teman-teman, karena sudah diwakilkan dengan kabel hitam besar ini. Kita kurung saja. Nah, ini masih tersisa satu kabel yang dari volt ampere meter digitalnya. Ini jangan terkecoh ya teman-teman. Ini walaupun kabelnya warna hitam, ini untuk jalur negatif outputnya. Nah, ini kabel merah ini nanti kita pasangkan di pin bagian output negatif ini ya teman-teman, di bagian negatif outputnya. Nah, sebelum kita hubungkan ke jalur outputnya, kita sambung kabel yang dari jack banana ya, pin negatif. Ini pin negatif kita hubungkan antara kabel negatif dari pin banana ini dan dari volt ampere meter digital ini. Kita hubungkan ke output dari power supply ya. Ini yang dapat dari stop kontak. Nah, dari proses penyambungannya ini ya, saya jelaskan kembali teman-teman agar bisa dipahami oleh dulur-dulur semua. Ini kabel negatif dari pin jack banananya dihubungkan dengan kabel merah yang dari volt ampere. Ini
dijadikan satu menuju output dari stop kontak. Dan kabel merah ini, maksudnya kabel hitam ini dapat pin negatif dari power supply. Sudah jelas ya teman-teman. Untuk kabelnya ini, kabel antara kuning dan merah ini ke pin positif untuk membaca arus volt ampere yang dikeluarkan oleh power supply ini. Dan ini kabel kuning atau kabel positif dihubungkan ke pin positif power supply. Sudah jelas ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Oke, langsung kita hubungkan saja ya. Jalur yang dari stop kontak kita hubungkan ke negatif. Oke, jika sudah terpasang semua, kita tutup kembali cover stop kontaknya ya teman-teman. Ini sudah terpasang ya teman-teman. Ini sudah saya kancing menggunakan baut agar tidak geser ya. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan potentiometernya. Saja ya. Tidak lupa untuk lampu indikator LED-nya pasang di bagian sini. Tidak lupa kita pasangkan kipas pendinginnya ya teman-teman. Kipas pendingnya sudah saya pasangkan ini untuk arus jalur keluar anginnya ya. Tutup terlebih dahulu ya teman-teman untuk cover black box-nya.
coba tes nyalakan apakah bisa menyala atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Oke, voltmeternya menyala ya teman-teman. Oke, bisa naik ke tegangan 27,5. Ini ampernya kalau tidak ada beban dia tidak akan bisa membaca ya. Coba kita turunkan tegangannya sampai 0 ya teman-teman. Mantap. Terus kandas. Untuk percobaan di sini saya akan menggunakan kabel ini ya, yang sudah saya sambungkan jack banana plus ke plus main negatif ke jalur negatif. Ini ada dinamo gas printer ya teman-teman. Kita coba hubungkan yang ke kutub positif dan ini untuk ke kutub nyala ya teman-teman. Coba kita naikkan tegangannya. Ini kita coba menggunakan dinamo 895 ya. Ini kita naikkan voltasenya di 25 volt. Apakah ampernya nanti akan kebaca? Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Teman-teman, kita akan coba untuk tes di bagian stop kontak. Atau tidak, kita lihat bersama-sama. Perhatikan apinya, mantap. Berhasil ya teman-teman. Ini kayaknya ampere meternya error ya teman-teman. Ini tidak terbaca. Misalnya itu terbaca berapa ampernya itu bisa terlihat di bagian bawah sini. Ini ampere meter dan voltmeter. Kita coba turunkan tegangannya. Ternyata sampai 0 ya teman. Dan indikator LED-nya ini juga mengikuti voltase dari potensio ini ya. Jika potensio ini diputar ke arah kiri atau angka yang lebih kecil, maka lampu ini juga akan redup dan tidak akan menyala terang. Meskipun menyala, ini hanya redup ya. Beda dengan kalau kita putar ke arah kanan dan voltase lebih tinggi, maka LED ini juga akan menyalanya lebih terang. Begitu pula dengan lampu LED indikator ini ya.
lampu indikator volt ampere meternya ini juga akan mengikuti voltase yang dikeluarkan oleh power supply. Kemarin saya hanya ini ya, menggunakan voltmeter digital saja ya. Perbedaannya antara voltmeter digital dengan volt ampere meter digital itu terletak pada ini ampernya. Kalau volt ampere digital itu ada indikator ampernya, tapi kalau voltmeter itu hanya satu ya. Coba kita hubungkan. Dilihat sendiri ya teman-teman, ini perbedaan antara voltmeter digital dengan volt ampere digital. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman perbedaannya. Kalau yang ini tidak ada indikator ampere seperti volt ampere digital ini. Oke, paham dari sini teman-teman? Dimati ya teman-teman, yang penting ilmunya dapat. Nah, itulah video proses perangkaian power supply ya teman-teman. Yang tadinya power supply biasa jenis switching kita kombinasikan dengan volt ampere meter digital, terus potensio adjustable yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita ya voltasenya. Terus di sini ada plug-in jack banana, LED indikator, dan stop kontak. Ini walaupun untuk arus AC, tapi ini suaranya arus DC ya teman-teman. Sangat mudah, bisa dipahami untuk perangkaiannya. Dan untuk teman-teman yang kurang paham tentang cara perakitan atau perangkaian power supply multifungsi ini, bisa berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Untuk yang baru gabung, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bang Wawan. Oke, semoga video perakitan power supply ini bisa menginspirasi, memberi contoh untuk teman-teman yang sedang mencari bagaimana cara merakit atau merangkai power supply ya, yang tadinya biasa menjadi multifungsi. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.